sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Praktelen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Kelompok Xiaoli terkejut saat mendengar suara wanita berpakaian putih ini, yang mengandung sedikit keterkejutan. Xiaoli bertukar pandang dengan Suqian di sisinya sebelum dia segera mengangguk dengan hati-hati. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya adalah wakil kepala gerbang Xiaoli." Dao Qi di dalam tubuh Xiaoli diam-diam beredar saat dia berbicara. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu Dao Zong muda di depannya ini. Dari suara pihak lain tadi, sepertinya dia ada hubungannya dengan gerbang Xiao. Namun, sebelum dia bisa memastikan apakah hubungan mereka baik atau buruk, ada baiknya untuk sedikit berhati-hati. Saat Xiaoli waspada, mata Suqian di sisinya mengeras. Dia bisa merasakan bahwa wanita cantik berpakaian putih ini mungkin masih muda, tapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Jika dia memiliki rasa permusuhan terhadap gerbang Xiao, kemungkinan besar mereka akan mengalami masalah hari ini. Selain itu, ada Demon Flame Valley di samping mereka yang sedang melihat ke arah dengan niat predator. Niat membunuh yang menyebar ke seluruh tubuhnya sangat berkurang di depan banyak tatapan di sekitar mereka setelah mendengar jawaban Xiaoli. Dia segera dan dengan lemah berkata, "Bisakah beberapa dari kalian minggir dan tidak mengganggu orang yang sedang memurnikan pil ini?" Meskipun kata-kata ini masih hambar, tidak diragukan lagi kata-kata itu jauh lebih baik daripada sikap yang digunakan untuk memperlakukan lembah api iblis. Cukup banyak orang yang diam-diam merasa bingung di dalam hati mereka. Sejak kapan Xiao Get berkenalan dengan orang sekuat itu? Ekspresi orang-orang dari Demon Flame Valley, yang telah mundur ke atap sebuah bangunan, sedikit berubah ketika mereka merasakan nada yang jauh lebih hangat yang digunakan oleh dokter peri kecil. Xiao Get sebenarnya kenal dengan wanita ini. Ekspresi Fang Yan menjadi sedikit suram saat dia mengerutkan alisnya dan bertanya, "Jika ini benar, situasi lembah api iblis tidak akan baik. Kemungkinan besar bahkan orang yang berada di sampingnya akan kesulitan menghadapi dua elit Dao Zong." Jangan panik, dari percakapannya, mereka mungkin kenal, tapi hubungan mereka jelas tidak setingkat yang Anda pikirkan. Lembah api iblis bukanlah tempat yang bisa disinggung oleh siapapun sesuka hati. Bahkan jika dia adalah seorang elit Dao Zong, mata gelap orang berjubah abu-abu itu menyapu wanita berpakaian putih di atas gedung sebelum berbicara dengan dingin. Ekspresi Fang Yan akhirnya menjadi lebih tenang setelah mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa saya belum pernah mendengar tentang Dao Zong perempuan muda di wilayah pelosok hitam? Apakah dia seseorang dari luar wilayah pelosok hitam?" Beberapa tetua lembah api iblis di samping Fang Yan hanya merasa bingung dan menggelengkan kepala menghadapi ketidakpastian Fang Yan. Elit Dao Zong mana di wilayah pelosok hitam yang tidak terkenal? Namun, tidak satu pun dari mereka yang mirip dengan wanita berpakaian putih ini. Dibandingkan dengan keraguan Fang Yan dan yang lainnya, Xiaoli, yang merupakan karakter utama yang terlibat, juga mengalami kebingungan yang sama. Mereka tidak tahu kenapa wanita yang jelas-jelas tidak baik ini tiba-tiba memperbaiki sikapnya terhadap mereka. Tatapan Xiaoli bertukar dengan Suqian di sisinya, keraguan melintas di matanya. Dia dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah wanita berpakaian putih itu. Dia kemudian memimpin kelompoknya menjauh ke area yang melebihi radius 100 meter dari pilar cahaya. Ruang di sekitar pavilion menjadi benar-benar kosong setelah kelompok Xiaoli mundur. Namun, daerah yang lebih jauh dipenuhi orang. Yang jelas, orang-orang ini masih merasakan ketertarikan yang besar terhadap pilar cahaya yang keluar dari ruangan. Haha, tidak disangka lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam kali ini telah menarik begitu banyak wajah asing dan familiar. Aku yang dulu benar-benar mendapat banyak perhatian. Beberapa sosok manusia tiba-tiba muncul dari dalam pavilion Kaisar Hitam setelah kelompok Xiaoli mundur. Mereka langsung berhenti saat masih berada 100 meter dari gedung. Sosok manusia baru saja muncul ketika semua orang dengan cepat menoleh. Seorang lelaki tua berjubah kuning melangkah di udara sambil tersenyum. Saat dia mendekat, semua orang menyadari bahwa ada sepasang ular piton emas besar yang dijahit di jubah kuningnya. Mereka memantulkan cahaya redup di bawah sinar matahari, tampak seolah-olah hidup dan mengeluarkan tekanan yang tidak biasa. Seorang moya berpakaian putih serta seorang lelaki tua berwajah merah yang mengenakan jubah alkemis mengikuti di belakang lelaki tua itu. Orang tua berwajah merah itu adalah kepala alkemis dari Sekte Kaisar Hitam yang memiliki konflik dengan Xiao Yan di Rumah Seribu Obat, Qisan. Pria tua berjubah kuning itu menimbulkan keributan besar di area ini saat dia muncul. Banyak seruan terdengar.
Itu sebenarnya adalah pemimpin sekte Kaisar Hitam, Mo Xingtian. Dikabarkan bahwa Mo Tianxing telah maju ke kelas Douzong lebih dari 1 dekade lalu dan sedang melakukan retret, tidak disangka bahkan dia diganggu hari ini. Mo Tianxing, yang muncul, mengalihkan pandangannya ke Su Qian dan orang berjubah abu-abu dari lembah api iblis. Tatapannya melewati beberapa area di paviliun Kaisar Hitam tanpa meninggalkan jejak, baru setelah itu ia beralih ke paviliun. Kejutan melintas di matanya ketika tatapannya tertuju pada dokter peri kecil. Jelas sekali, usianya yang masih muda telah membuatnya sangat terkejut. Ini sebenarnya dia, mata Moya menyapu paviliun di belakang Mo Xingtian. Dia langsung terkejut saat melihat wajah halus yang sangat dia rindukan,